Episode 10 Perang Masa Depan, 2. Begitu tangan saya membungkus bendera, saya merasakan energi yang kuat naik di tubuh saya. Awalnya, ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh belokan ketiga Yo Jong Hyuk tapi tidak masalah. Bukankah dia sudah kuat? Kim Dokja telah menduduki bendera putih. Jika bendera putih tidak mengubah pemilik dalam 5 menit ke depan, Chung Muro akan berada di bawah kendalinya. Jika bendera disambar dalam 5 menit berikutnya, penghitung waktu akan diatur ulang. Timer muncul di udara. Pukul 5. Gong Pildu menunjuk ke arahku dengan wajah pucat. Bawalah benderanya. Anda hanya perlu merebutnya dalam 5 menit. Petik 2. Anggota aliansi itu dengan terlambat mendapatkan kembali pikiran mereka dan mulai bergegas ke arahku. Oh, sudah seperti ini. Lee Hyun Sung menoleh padaku. Dokja Si. Hyun Sung Si. Kami memanggil satu sama lain pada saat yang sama. Perisai Hercules terbang dari tanganku ke tangan Lee Hyun Sung. Ini. Aku memilihnya untukmu. Buang apa yang sebelumnya Anda gunakan. Senyum lebar muncul di wajah Lee Hyun Sung. Karakter, Lee Hyun Sung, telah menggunakan skill eksklusif, Wide Area Defense. Sebuah perisai transparan yang berpusat pada perisai Hercules mengelilingi pesta kami. Memang, ini adalah keterampilan sekunder yang melekat pada item kelas A. Wah, apa ini? Orang-orang mengerang ketika mereka berlari ke perisai udara. Mereka mencoba untuk menghancurkan perisai pelindung dengan senjata lama mereka tetapi itu tidak dapat rusak dengan item kelas E atau kelas F. Pada akhirnya, anggota aliansi hanya memiliki satu tempat untuk berpaling. Pildu Si. Keluar dari jalan. Tingkat zona bersenjata telah meningkat pesat dan sudah ada zona bersenjata kecil di bawah kaki Gong Pildu. Dia mengurangi area untuk mempersingkat waktu cooldown. Dia menggunakan otaknya. Yah, saya harus menanganinya dengan benar. Pildu, apakah aku sudah memberitahumu untuk bangun? Heok. Kepala Gong Pildu sekali lagi membanting ke tanah saat ia jatuh rata. Berdasarkan ketentuan kontrak, hak komando diaktifkan. Jaga kepalamu tetap di tanah sampai aku menyuruhmu bangun. Anggota aliansi yang bingung berteriak pada Gong Pildu. Pildu Si. Tarik aku, segera. Anggota aliansi yang ketakutan mencoba mengangkat Gong Pildu tetapi itu tidak mudah karena Gong Pildu sangat berat. Dan, itu menyebalkan jadi matikan menara. Karakter, Gong Pildu, telah merilis, Armored Zone Level 6. Bajingan ini. Tutup mulutmu juga, tetap diam selama 30 menit. Petik 2. Berdasarkan ketentuan kontrak, hak komando diaktifkan. Anggota aliansi menjadi benar-benar panik ketika Gong Pildu menjadi tidak berdaya hanya dengan beberapa kata. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Lee Hyun Sung, Yo Sangah dan Jung Hee-won. Saya berkata sambil tersenyum, sekarang semua orang tampaknya telah mengetahui situasinya dan saya ingin berbicara dengan Anda. Saya bisa melihat orang-orang meringis dan menarik diri. Ada sekitar 29 orang yang tersisa. 20 anggota dari Landlord Alliance dan 9 orang tambahan, termasuk saya dan kelompok saya. Jumlahnya tidak tinggi tetapi lebih baik dari yang saya kira. Itu karena memiliki terlalu banyak orang pada awalnya sulit dikendalikan. Saya memperhatikan mereka dan berkata, sekarang kamu punya 2 pilihan. Sudah waktunya untuk memilih sisi. Yang pertama adalah meninggalkan Chung Muro dan pergi ke stasiun lain. Atau tetap di sini bersamaku. Petik 2. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Jawab saja aku. Apakah Anda akan tetap di sini atau akan pergi ke tempat lain? Anda sebaiknya memutuskan sebelum skenario utama dimulai. Atau kalau tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Petik 2. Mata orang-orang yang hadir mulai bergerak cepat. Seseorang menatapku, orang lain menatap Gong Pildu dan orang lain melihat terowongan yang menuju ke stasiun lain. Saya bisa mengatakan pikiran mereka hanya melihat mereka. Aku tidak akan menghentikan siapapun yang ingin pergi. Tetapi siapapun yang tinggal di sini akan berada di bawah kendali saya. Petik 2. Kontrol. Perilaku seperti aliansi Tuan Tanah tidak lagi dapat diterima. Saya tidak akan membiarkan tirani melebihi kelompok kecil. Petik 2. Sejumlah orang yang mengawasiku dengan sembunyi-sembunyi mulai berdiri di sisiku. Mereka diperlakukan dengan kasar oleh asosiasi Tuan Tanah dan berpikir lebih baik tetap bersamaku. Itu penilaian yang bagus. Beberapa anggota aliansi berteriak. Pada akhirnya, kamu akan memerintah. Aku tidak akan menyangkalnya, tapi saya tidak akan mengambil pajak atau uang kelangsungan hidup. Petik 2. Apakah keamanan kita terjamin jika kita memasuki grupmu? Seorang pria dari aliansi bertanya. Yah, mereka sangat mengganggu penghuni sehingga wajar untuk khawatir. Aku akan menjamin keamanan luar, tapi aku tidak akan mengganggu apa yang sedang terjadi di dalam. Anda harus menghadapi sendiri konflik antar individu. Petik 2. Itu. Aku akan memberimu 1 menit. Anda harus sampai saat itu untuk memutuskan. Petik 2. Tidak perlu menunggu 1 menit. Orang-orang sudah mengambil keputusan. Beberapa anggota aliansi berjalan ke arah saya dengan ekspresi penuh tekad dan menundukkan kepala mereka. Mereka relatif muda. Terima kasih sebelumnya. Saya salah di masa lalu. Terima kasih atas pengampunan Anda yang murah hati. Petik 2. Itu menyenangkan. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Petik 2.
Beberapa anggota dalam kelompok jatuh rasa percaya kepada Anda. Namun, beberapa orang lainnya memutuskan untuk meninggalkan Cumuro. Mereka mencoba mengangkat Gong Pildu yang jatuh. Saya memperhatikan mereka dan berkata, tinggalkan Gong Pildu. Orang itu adalah milikku. Petik 2. Apa? Jika kamu telah memutuskan maka cepat pergi. 5 anggota aliansi mengerutkan kening dan mundur. Kang Si, apakah Anda benar-benar tidak ingin ikut dengan saya? Itu lebih baik daripada tetap di bawahnya. Petik 2. Ayo kita semua pergi. Apakah Anda benar-benar akan melayani pria itu? Anda telah melihatnya. Petik 2. Tapi tidak ada lagi pembelot. Kelima pria itu dikutuk beberapa kali sebelum menuju terowongan menuju Myeongdong. Mereka ingin mendapatkan tanah di tempat lain dan menjadi tuan tanah baru. Sayangnya, rencana mereka gagal. Dalam skenario keempat, orang-orang yang berkeliaran adalah mangsa yang baik bagi predator. Setelah 5 menit berlalu, pesan sistem muncul. Subskenario telah berakhir. Anda telah mendapatkan 1000 koin sebagai kompensasi. Bendera putih akan menunjukkan efek sejatinya kepada perwakilan Cumuro. Grup saat ini, 24 orang. Reputasimu masih terlalu lemah untuk mendapatkan gelar raja. Gelar raja. Memang, sulit untuk mendapatkan gelar raja hanya dengan bendera putih. Untuk berjalan di jalan raja yang tepat, saya harus mengubah warna bendera. Tentu saja, warna putih memiliki otoritas sendiri. Kamu telah mendapatkan kendali atas grup Cumuro melalui efek dari bendera putih. Kamu bisa menghukum anggota grup yang menentangmu. Saat ini ada 5 orang yang tersisa. Saya bisa memberikan hukuman kepada 5 pria yang jauh tetapi saya meninggalkannya sendirian. Teror efektif dalam mengendalikan orang, tetapi tirani seperti itu tidak cocok untuk saya. Baiklah, terima kasih. Kataku sambil melihat semua orang di mata. Lee Hyun-sung menatapku dengan hormat sementara Yo Sangah dan Jung Hee-won mengangguk. Sisanya menatapku dengan ekspresi yang sama. Mereka masih rakyat jelata tetapi itu bukan awal yang buruk. Tak lama setelah itu, Bi-hyung muncul di udara. Oh, kamu telah memilih seorang perwakilan. Kalau begitu mari kita mulai gamenya. Skenario utama keempat diaktifkan. Plus. Skenario utama tanda pagar 4 perjuangan untuk bendera. Kategori, utama. Kesulitan, C. Hapus ketentuan, tersembunyi karena ada banyak konten. Batas waktu, 12 hari. Kompensasi, 2000 koin. Kegagalan. Plus. Saya menekan kondisi yang jelas. Banyak pesan muncul di depan saya. Plus. Hapus kondisi. 1. Setiap stasiun memiliki bendera dan tiang bendera yang dapat ditempati. Asteris bendera hanya bisa dibawa oleh perwakilan stasiun. 2. Anda perlu melindungi bendera dari grup stasiun lain. Jika sebuah bendera diambil oleh kelompok lain, kelompok yang kalah akan diambil alih oleh kelompok yang menduduki bendera tersebut. 3. Anda dapat menempatkan bendera di tiang bendera stasiun lain. Otoritas bendera hanya untuk perwakilan dari setiap stasiun. Setelah perwakilan meninggal dalam konflik bersenjata, wewenang perwakilan tersebut dialihkan kepada orang yang memegang bendera terlebih dahulu. Jika Anda mengambil bendera grup stasiun lain, perawatan grup yang dirampas bendera tersebut ditentukan oleh grup yang mengambil bendera tersebut. 4. Anda harus menempati tiang bendera dari stasiun target dalam batas waktu tertentu. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan kematian semua anggota kelompok. 5. Stasiun target yang harus ditempati grup Anda adalah stasiun Changsin. Plus. Jung Hee-won berpikir sejenak sebelum membuka mulutnya. Petik 2. Kita harus menjaga bendera dan tiang bendera kita sembari mengeluarkan bendera di stasiun lain. Apakah saya memahaminya dengan benar? Petik 2. Begitulah cara saya memahaminya. Kita harus membawa bendera itu ke stasiun Changsin. Lee Hyun-sung juga berbicara. Lalu saya berkata, itu benar. Semua orang mengerti. Petik 2. Jung Hee-won menyipitkan matanya pada kata-kataku. Dia tahu aku pura-pura tidak tahu. Sekarang aku tahu masa depan, dia terus menatapku. Aku menyeringai ke arah Jung Hee-won. Yo Sangah menyentuh bahunya dan berkata. Sekali lagi kita harus bertarung melawan orang-orang. Lee Hyun-sung berpikir sejenak sebelum menjawab. Dikatakan bahwa kita dapat memutuskan perawatan kelompok jika kita menduduki tiang bendera mereka. Mudah-mudahan tidak ada korban. Begitu. Kematian itu belum tentu terjadi jika kita mengambil alih stasiun. Jika kita dapat menerima anggota kelompok stasiun itu ketika memutuskan perawatan. Petik 2. Ya, adalah mungkin untuk membersihkannya tanpa ada yang sekarat. Lee Hyun-sung menjawab sambil tersenyum. Namun, hatiku tidak nyaman. Sepertinya Yo Sangah dan Lee Hyun-sung sedang mencoba memahami dunia dengan logika suci. Tidak ada yang namanya skenario di mana tidak ada yang meninggal. Skenario keempat akan memiliki lebih banyak korban daripada skenario berharga. Seolah tahu hati saya, Jung Hee-won mengubah topik pembicaraan. Jalur apa itu stasiun Changsin? Saya pikir kita harus tahu itu dulu. Petik 2. Lee Hyun-sung mengonfirmasi itu di peta rute. Jalur 6. Jika kita pergi ke terowongan, kita bisa menggunakan rute transit.
Maka kita harus membagi kelompok. Bagaimana dengan beberapa orang yang menjaga tempat ini sementara yang lain pergi mengintai? Petik 2. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa karena mereka secara aktif bertukar pendapat. Itu agak mengharukan. Aktivasi skenario akan mematikan batas keselamatan stasiun Chungmuro. Sekarang kamu bisa dengan bebas pindah ke stasiun lain. Ketika orang-orang bertukar pendapat, saya mendekati Gong Pildu. Gong Pildu, kamu bisa bicara sekarang. Perintah dimatikan tetapi Gong Pildu tidak bisa dengan mudah membuka mulutnya. Aku tahu bahwa kamu merasa buruk terhadapku. Tetapi Anda harus beradaptasi. Hari-hari ketika Anda seorang tuan tanah berakhir. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Aku tahu mengapa kamu begitu terobsesi dengan tanah. Tetapi lakukan dengan cukup. Jika Anda ingin bertahan di masa depan. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan? Petik 2. Mata Gong Pildu bergetar. Saya terus berbicara. Kamu akan bertugas melindungi tempat ini. Sama seperti skenario ketiga, Gong Pildu sangat berguna untuk skenario keempat. Karena Gong Pildu Longa melindungi tempat ini, Chungmuro akan aman kecuali seseorang pada tingkat Yo Jong Hyuk datang. Kenapa aku harus bicara denganmu? Kali ini aku tidak akan menegakkannya dengan perintah. Jika Anda mengikuti permintaan saya, akan ada hadiah. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Pikirkan baik-baik. Pikirkan keluargamu. Petik 2. Mata Gong Pildu menjadi lebih besar pada kata-kata saya. Kamu, bagaimana? Pada saat ini, suara terdengar dari terowongan. Bang, gelombang. Terdengar suara klakson keras dan lampu mobil menyala di jalur 4. Ada suara mesin sepeda dan suara knalpot. Sesuatu datang ke arah Chungmuro.